Baik teman-teman, di sini sudah ada beberapa peserta yang bergabung ya. Kita lihat ada 6 peserta yang sudah bergabung. Nah, teman-teman, kita langsung saja membuka acara kita pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Rizky selaku MC pada seminar psikologi dan juga psikoedukasi peningkatan peran ayah dalam pengasuhan. Pada kesempatan kali ini, nah, saya juga akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang pada hari ini akan bertugas sebagai fasilitator. Yang pertama, Mbak Marisa dulu. Halo Mbak Marisa. Halo, saya Marisa. Nah, baik, selanjutnya ada Mbak Alia. Halo, saya Alia. Oke, mungkin. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada rekan kita yang berikutnya. Di sini ada Mbak Dian Haryati. Gimana Mbak Dian? Udah siap belum nih? Ya, halo semuanya. Hmm, Siap, Mbak, insya Allah. Oke, baik. Nah, di sini ada Mbak Dita Noviana Ulfa. Halo Mbak Dita. Halo. Kemudian ada Mbak Siska Nandani. Halo Mbak Halo. Siska. Oke, baik. Halo semua. Teman-teman, di sini sudah dilampirkan link Google Form untuk pengisian pretest ya teman-teman, sembari menunggu peserta yang lain. Mohon maaf, Mas Muhammad Kurniawan, boleh minta tolong di open mic? Oke, baik. Ini Mas Muhammad Kurniawan, asalnya dari mana ya Mas ya? Dari Palangka. Mohon maaf, dari mana Mas? Dari Palangkaraya. Oh oke, waduh jauh sekali ya dari Palangkaraya. Nah, Mas Pur untuk saat ini gimana nih? Sudah menikah ataukah sudah memiliki rencana untuk menikah atau gimana nih? Belum ada sama sekali untuk keduanya. Kalau begitu semoga dengan mengikuti seminar ini bisa menjadi bekal Mas Pur untuk nanti bila sudah memiliki rencana untuk menikah ya Mas ya, bisa dipersiapkan ini sebagai bekalnya, oke? Nah, sekarang kita beralih ke peserta yang selanjutnya. Di sini kami lihat ada Mas Bella Opia. Halo, sekarang ini berasal dari mana nih Mas? Kalau boleh Dari tahu. Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Oh, jauh juga ya Mas ya. Nah, untuk Ya. saat ini sudah menikah atau sudah memiliki rencana untuk menikah Mas? Alhamdulillah sudah, Mbak. Alhamdulillah. Kemudian apakah sudah memiliki anak? Alhamdulillah sudah juga. Oh, oke. Berarti sudah menjadi sosok ayah ya, Mas ya. Sekarang kita lanjut lagi ke peserta yang selanjutnya. Di sini ada Mas Tong. Mas Tong, kita bisa beralih dulu kepada Mas Satya Anugrah. Mas Satya Anugrah boleh minta tolong open mic, Mas? Malam Mas Satya Anugrah, selamat bergabung. Mas Satya, sekarang eh, tinggalnya di mana Mas dan berasal dari mana nih? Bisa kita sambungkan ke saudara Istiqomah Sentosa, mungkin boleh minta tolong open mic ya? Iya, halo. Halo, Mas. Ini mohon maaf biasanya dipanggil siapa ya Mas ya? Dipanggil Mas atau Bapak mungkin? Mas Dani. Oke, Mas Dani. Mas Dani Iya, untuk saat ini tinggal di mana dan berasal dari daerah mana Mas? tinggal di Kebumen. Tinggal di Kebumen. Oh, Iya, oke. Untuk saat ini apakah sudah menikah Mas? sudah. Dan sudah memiliki anak? Ada satu, iya. Baik, kita bisa beralih ke peserta yang selanjutnya. Mungkin Mas Ode Welendo, bisakah minta tolong open mic? Halo, Kak. Halo, Mas Rio. Oke, Mas Rio. Mas Rio untuk saat ini tinggalnya di mana? Di Jogja. Di Jogja. Berasal dari Jogja juga? Bukan, dari luar Jogja. Oh, oke. Ini anak rantau ya berarti. Mas Iya, Rio untuk saat ini apakah sudah menikah, Mas? belum, Kak. Sudahkah memiliki rencana untuk menikah mungkin tahun ini atau tahun depan? Belum. Oh, oke. Mungkin masih dalam angan-angan ya, Mas ya? Masih masih jauh. Oh, oke, masih jauh nih. Oke, baik. Nah,
Teman-teman sekalian, tadi kan sudah kami share link untuk pengisian pretestnya ya. Nanti diharapkan teman-teman bisa mengisikan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sediakan melalui link tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Seminar kita di malam hari ini terbagi menjadi beberapa sesi. Yang sesi pertama berisikan pembukaan oleh moderator dan mengerjakan pretest yang telah kita laksanakan. Kemudian dilanjut sesi kedua, diskusi fenomena fatherless dan pengasuhan yang akan disampaikan oleh rekan kami, Mbak Dita Noviana. Kemudian dilanjut dengan sesi ketiga yang berisikan ice breaking yang akan dipandu oleh rekan kami, Mbak Siska Namdani. Kemudian sesi keempat berisikan game stigma yang akan dipandu oleh rekan kami, Mbak Marisa Wijayanti. Kemudian sesi berikutnya ada pemberian keterampilan komunikasi ayah terhadap anak yang akan dipandu oleh rekan kami, Mbak Dian Haryati. Dan kemudian sesi 6 sebagai sesi penutup yang berisikan post-test, evaluasi pelatihan, dan juga penutup. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman di sini gimana? Sudah pada ngisi yang pertanyaan pretestnya kah? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Saya harap rekan-rekan yang lain juga sudah mengisikan ya. Nah, sekarang kita lanjut saja masuk ke sesi berikutnya, yakni sesi, oh ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya harap teman-teman sekalian dapat mengikuti seminar kali ini, dan apabila memungkinkan untuk open mic ataupun on cam, dimohon untuk on cam ya teman-teman. Oke. Terima kasih. Nah, di sini kita lanjut ke sesi berikutnya, yakni sesi kedua, diskusi fenomena fatherless dan pengasuhan yang akan disampaikan oleh rekan kami, Mbak Dita Noviana Ulfa. Kepada Mbak Dita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mira. Mohon maaf teman-teman, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, bisa. Bisa ya? Oke, terima kasih. Baik nih teman-teman peserta. Oke, terima kasih Mas Pur, Mas Peng. Oke. Baik teman-teman, sebelum saya mulai sesi ini, saya perkenalkan diri saya kembali ya, meskipun tadi Mbak Mira selaku MC sudah memperkenalkan saya. Jadi untuk sesi yang pertama ini, saya yang akan memandu teman-teman. Nama saya Dita. Saya mahasiswi dari Universitas Mercu Buana. Kita langsung ya teman-teman. Ini teman-teman semua baik ya kabarnya ya? Moodnya sedang bagus ya? Bagus semua ya? Apakah ada gambaran tentang fatherless atau mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kata fatherless? Mungkin bisa open mic-nya teman-teman. Mas Peng masih ada di situ. Halo Mas Peng. Mas Rio. Tidak ada jawaban. Semoga masih mendengarkan ya. Halo Kak, maaf. Oh iya, keadaan lagi ramai. Oke, Mas Peng belum bisa open mic-nya ya karena lagi ramai. Mas Kur gimana nih? Ini karena yang open cam-nya Mas Kur, saya tertujunya ke Mas Kur, nggak apa ya Mas ya? Ya, nggak apa-apa. Kalau Mas Kur ini ada gambaran nggak tentang fatherless? Atau mungkin pernah mendengar kata fatherless sebelumnya? Oke, izin menjawab ya. Jadi untuk fatherless sendiri sudah pernah saya dengar dan itu cukup menjadi kajian juga di jurusan saya sebelumnya. Oh iya. Jadi pernah juga lah, sudah nggak asing.
Oke. Kalau boleh tahu ini Maskur jurusan apa ya? Sosiologi murni. Oh iya, berarti memang sudah terbiasa dengan itu ya, permasalahan sosial seperti itu. Oke. Kalau yang Maskur pahami ya, fenomena fatherless itu apa sih, Mas? Boleh dikasih sedikit penjelasan nggak, Mas? Oke, boleh. Jadi menurut saya pribadi itu fatherless itu seperti sosok ayah yang cuma bisa dibilang hanya terbentuk aja secara fisik, namun tidak secara mentalnya tidak ada. Jadi seperti ayah itu di rumah cuma pulang untuk berangkat kerja terus pulang istirahat gitu, tidak ada interaksi dengan anak. Suara saya jelas tidak? Jelas Mas. Oke, aman. Baik. Seperti itu ya. Jadi tidak ada hanya sekedar fisiknya saja sebagai seorang ayah, tapi untuk interaksi dengan anak itu tidak ada, begitu ya Mas ya. Hanya figur ayah saja nih, peran ayah saja. Oke. Ya, formalitas saja. Formalitas. Kalau yang lain mungkin Pak Sentosa, Mas Rio masih ada di situ kah? Tidak ada yang menanggapi. Mas Peng mungkin mau menanggapi di kolom komentar, nggak apa-apa. Kalau memang belum bisa untuk open mic, nanti boleh memberikan tanggapan lewat kolom komentar ya teman-teman. Sudah. Oke. Lalu kalau untuk pengasuhan, kalau tentang pengasuhan itu gambaran yang teman-teman bayangkan itu seperti apa sih? Maskur lagi nih. Tertujunya ke Maskur lagi, nggak apa ya Mas ya? Pengasuhan, menurut Maskur tuh pengasuhan itu apa sih? Terus siapa sih yang bertanggung jawab di pengasuhan itu? Izin menjawab, jadi untuk pengasuhan sendiri itu sebenarnya terjadi di antara kedua belah pihak, antara istri dan ayah. Namun di sisi lain kan bisa dibilang ayah itu sebagai figur utama gitu kan. Lalu untuk pengasuhan sendiri itu seperti dia tuh mengajarkan, mendidik anak, baik ke arah positif maupun negatif, itu tergantung dari lingkungan. Sekian. Oke, ini Pak Sentosa. Pak Sentosa manggilnya Pak siapa ya? Oh Mas, lupa saya manggil. Kalau menurut Mas Sentosa itu pengasuhan itu tugas siapa sih? Kan sudah menjadi ayah juga ya. Iya, Mas Dani Mbak. Ya. Oh Mas Dani, mohon maaf. Ya kalau Mas Dani, menurut Mas Dani ini pengasuhan itu tugasnya siapa sih? Tugas pokoknya itu ibu sama bapaknya. Oh ibu sama bapak. Berarti memang itu ya, memang harus ada peran bapak juga ya. Seorang ayah itu juga mempunyai tugas dalam pengasuhan ya. Menurut Mas Dani ya. Iya. Bagus. Oke, terima kasih Mas Dani. Yang lain Mas Rio mungkin mau menanggapi? Belum ada tanggapan lain? Oke, kalau belum ada tanggapan lain, tidak Kak? Oke, nggak apa Mas Rio. Kalau tidak ada tanggapan lain, ini yang saya tangkap sih dari jawaban Mas Pur dan Mas Dani itu memang sudah bagus ya, Mas sudah memahami bahwa pengasuhan itu bukan hanya tugas ibu ya. Begitu ya, dari apa yang disampaikan oleh Mas Kur dan Mas Dani itu seperti itu. Memang harus ada peran ayah juga dalam pengasuhan, begitu ya. Baik, ini tentang pengasuhan dan fatherless ya. Ini sekilas saya sampaikan dulu tujuan dari sesi ini. Yang pertama ini setelah teman-teman mengikuti psikoedukasi dan seminar khususnya pada sesi ini teman-teman biarkan mampu memahami apa itu fatherless, kemudian memahami juga dampak dari fatherless terhadap anak. Nah itu juga teman-teman
nanti dapat berbagi pengalaman masing-masing. Mungkin ini kan seperti Mas Dani itu kan sudah berkeluarga ya, mungkin sudah ada pengalaman bagaimana mendidik anak seperti itu. Nanti bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, atau mungkin teman-teman yang lain yang belum berkeluarga juga nanti bisa ikut sharing juga, berdiskusi, membagikan pengalamannya sebagai anak. Mungkin dulu orang tuanya itu mendidik seperti apa, peran atau pengasuhan yang di keluarganya itu seperti apa. Nanti bisa kita sharing bareng ya. Kemudian juga nanti teman-teman diharapkan mampu memahami pengertian pengasuhan dan seluk-beluknya. Nah, ini pengasuhan tadi sudah saya tanyakan. Fenomena fatherless ini Indonesia menduduki peringkat ketiga negara dengan fatherless. Keren sekali ya, keren. Jadi kalau pengertian pengasuhan sendiri, kalau menurut Garbarino dan Ben, itu adalah perilaku yang hangat, sensitif, penuh penerimaan, bersifat resiprokal, ada pengertian dan respon yang tepat pada kebutuhan anak, begitu ya. Nah, kemudian kalau fatherless ini merupakan tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikisnya. Kalau tadi Mas Kur menyampaikan ada ayahnya, tapi hanya fisiknya saja, secara psikisnya tidak ada, seperti itu ya Mas ya. Nah, jadi ini kehilangan baik secara fisik maupun psikisnya. Nah, sekarang untuk dampaknya, dampak ketiadaan ayah dalam perkembangan anak. Ini. Hambatan dalam perkembangan anak, hambatan pembentukan identitas gender dan peran seksual. Ini seperti saya sebutkan tadi, misalnya anak usia 2 tahun itu kan harusnya mencontoh bagaimana harusnya seorang anak laki-laki khususnya ya. Kalau dia tidak memiliki ayah, misalnya tidak ada peran ayah dalam kehidupannya, baik secara psikis maupun secara fisik, dia itu akan bingung. Ya kan? Akan bingung dia mencontoh siapa seperti kan. Jadi kalau laki-laki itu harusnya seperti apa, sementara dia itu hidupnya dengan misalnya dengan ibu, gitu kan. Jadi kurang sosok panutan, kemudian contohnya juga tidak ada, seperti itu. Kemudian penurunan performa akademis nih untuk anak-anak yang sekolah misalnya kan, karena kurangnya sosok ayah, jadi dia itu merasa tidak diperhatikan oleh ayahnya, apalagi kalau misalnya ibunya juga bekerja, itu tentu juga akan menjadi ini ya, penyebab penurunan performa akademisnya. Karena merasa tidak dipedulikan. Kalau misalnya ayah yang perhatian itu kan bisa tanya paling tidak bagaimana sih perkembangannya di sekolah seperti apa, itu kan akan menambah motivasi anak. Karena anak merasa diperhatikan dan didampingi oleh orang tuanya. Kesulitan penyesuaian peran sosial. Ini sama juga peran dia sebagai anak itu dia seperti apa. Nanti dia itu kalau bersosialisasi itu nanti seperti apa. Sementara kalau misalnya keluarganya pun tidak baik ya, ayah tidak memberikan contoh yang baik, itu anak akan kesulitan dalam menyelesaikan peran sosialnya. Kontrol diri yang rendah. Kontrol diri yang rendah. Ini bisa jadi anak karena tidak nyaman dengan orang tuanya, kemudian pengasuhan dari peran ayahnya juga kurang, dia mengalami kontrol diri yang rendah, tidak bisa mengontrol dirinya, merasa dia tidak bisa melampiaskannya di rumah begitu ya, jadi melampiaskannya di luar. Sekarang kan banyak tuh kenakalan-kenakalan anak juga kan. Nah, itu kalau misalnya anaknya nakal nih ya, Mas Dani nih. Mas Dani anaknya laki-laki atau perempuan nih, Mas? Laki-laki. Laki-laki ya. Ini harus perhatian juga. Iya, kalau misalnya jangan sampai ya, tapi kalau misalnya anak nakal itu kan harusnya jangan hanya menyalahkan anaknya, tapi kan kita introspeksi nih sebagai orang tua. Gimana nih salahnya di mana? Apakah mungkin saya salah, saya kurang interaksi dengan anak, pengasuhan saya kurang atau bagaimana? Kita perlu mengintrospeksi diri kita seperti itu. Kok anak kalau di luar atau mungkin di rumah malah marah-marah setelahnya gitu ya, ngamuk-ngamuk, mungkin ada yang salah nih dengan pengasuhannya gitu. Begitu ya, Pak. Kemudian self esteem rendah, merasa harga diri rendah. Tidak ada yang
menghargai dia di rumah, dia kurang perhatian, jadi dia merasa rendah diri. Ini bisa jadi di luar pun saat dia keluar dia merasa rendah diri juga. Lihat teman-temannya, misalnya kan teman-temannya tuh ayahnya lengkap, baik, diperhatikan orang tuanya. Ya, jadi minder seperti itu ya, tidak percaya diri. Kemudian ada lagi nih munculnya psikopatologi pada anak, seperti kecanduan zat atau aktivitas, sorry ini salah ketik ya, atau aktivitas yang menimbulkan kesenangan seperti gadget, game online, nafsa, rokok, dan sebagainya. Kemudian munculnya gangguan perilaku menyimpang, perilaku seksual, gangguan mood, atau mungkin yang ekstrim itu bisa sampai bunuh diri, seperti itu. Nah, sudah selesai materi dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oh iya, silakan Mas Kur. Ini saya stop share atau nggak usah? Kalau izin bertanya nih, jadi Iya. yang mungkin nggak tahu sih ini termasuk masih dalam ini ya tema diskusi atau tidak, tapi yang saya lihat kasus kayaknya di kota-kota besar kayak penyewaan anak untuk merasakan mendapat belas kasihan supaya dapat duit, itu termasuk bagaimana? Apakah termasuk? Mohon Ya, maaf. Kalau apa Mas tadi Mas? Yang di kota-kota besar itu kan mungkin penyewaan anak seperti itu ya? ya benar. Penyewaan anaknya bisa diperjelas nggak Mas? Misalnya contohnya dijadikan apa seperti itu? Supaya mendapat rasa kasihan gitu, supaya dia minta-minta atau seperti apa gitu. Itu termasuk dalam fatherless atau tidak? Bisa jadi, itu kan berarti kan termasuknya kita lihat juga orang tuanya, kenapa sampai orang tuanya itu membiarkan anaknya diperlakukan seperti itu, atau malah justru orang tuanya yang menyewakan, maksudnya yang melakukan seperti itu ya, itu kan justru malah dipertanyakan lah. Berarti kan permasalahannya kan emang orang tuanya seperti tadi. Itu kan berarti bukan anaknya yang bisa dibilang anaknya nggak tahu apa-apa nih, ya kan Mas? Anaknya nggak tahu apa-apa, justru malah orang tuanya yang menjebloskan dia kan. Seperti itu. Termasuk kalau memang dia, misalnya ayahnya karena ini bukan ya, tidak boleh seperti itu mengeneralisasikan. Ya, orang tuanya entah itu ayahnya atau mungkin ibunya, intinya kan ya itu memang jelas kesalahan pengasuhannya, jelas iya bermasalah. Seperti itu. Gimana Mas? Apakah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih Mas Kur. Mas Dani mungkin nih, Mas Dani kan yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak juga ya. Itu Mas Dani kalau dalam pengasuhan, itu mengasuh anaknya seperti apa Mas? Atau mungkin pembagian perannya ya antara ibu dengan ayah itu seperti apa? Bisa berbagi ke teman-teman mungkin Mas. Ini yang belum berkeluarga biar tahu nih ada gambaran. Mas Kur semangat sekali ya. Bisa berbagi mungkin Mas Dani? Kalau di keluarga saya ini lebih cenderung ke mamanya yang lebih apa namanya, Dekat lebih seperti itu ya. bersama anak. Iya, saya ini kan kerja, pulangnya malam, jadi memang saya waktunya kurang sama anak. Tapi insya Allah saya ya tetap ada waktu untuk misalkan siang telepon atau ya komunikasi sama anak seperti itu. Masih tetap ya Mas ya memperhatikan anak. Kemudian mungkin ada waktu-waktu misalnya kan weekend begitu ya. Ya Dita, teman-teman sekalian, terima kasih sudah sangat responsif pada sesi kali ini. Diskusinya sangat menarik ya teman-teman yang telah dipandu oleh Mbak Dita ya. Baik, nah teman-teman di sini kan setelah melakukan diskusi pada sesi sebelumnya ya, diharapkan teman-teman sudah memiliki pemahaman yang sangat kaya terhadap fenomena fatherless yang kini marak ya teman-teman. Nah, di sini kami memiliki sebuah jargon untuk kita semua. Saya harap jargon ini mampu memberikan semangat berlebih kepada
saya pribadi maupun teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Diharapkan nanti setelah saya mengucapkan teman-teman tirukan. Oke, bisa dipahami ya? Iya, siap. Oke, baik. Jadi jargon kita pada sesi seminar kali ini adalah ayah terlibat. Bentar. Baik, jadi jargon kita pada sesi seminar kali ini adalah ayah terlibat, anak tumbuh hebat. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Saya ulangi satu kali lagi. Ayah terlibat, anak tumbuh hebat. Oke? Nah, setelah saya ulangin satu kali lagi, nanti mohon teman-teman yang bisa open mic, mohon dituduhkan ya teman-teman. Biar pada semangat, biar nggak ngantuk. Ya? Bisa dipahamin. Oke, baik Mas Kut, terlihat sangat bersemangat nih. Oke, jargon kita pada sesi seminar kali ini adalah ayah terlibat, anak tumbuh hebat. Lah. Ayah terlibat, anak tumbuh hebat. Anak tumbuh hebat. Ayah terlibat, terlibat, anak tumbuh hebat. Baik. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman sekalian. Kalau seperti ini kan sudah semakin bersemangat ya. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yakni sesi ketiga berisikan ice breaking. Nah, pada sesi kali ini, ice breaking ini akan dipandu rekan kami, yakni Mbak Siska Ramdhani. Mbak Siska Ramdhani, halo. Halo. Silakan. Iya, oke. Sebelumnya suara saya sudah bisa terdengar? Bisa? Iya, oke. Oke, masih semangat ya semua? Oke, biar tambah semangat, kita adakan ice breaking dulu ya. Oke, nah ice breakingnya kali ini akan judul lagu. Nah, nanti judul lagunya akan dipersiapkan sama tim kami, kata-katanya, terus nanti ada intro dulu, dan ada beberapa kata, satu kata, dua kata, gitu. Nah, nanti aturannya, untuk yang bisa jawab, bisa mengacungkan tangan dengan tombol ini, mengacungkan tangan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti langsung dijawab aja, dan kalau bisa, jawabnya pakai mic aja ya, jadi open mic gitu. Oke, bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, langsung aja. Bisa dibantu dengan intro lagunya. Oke. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi satu dua kata, Mbak. Seperti pada di kolom komentar nih. Nah, ini gamenya, aturan permainannya adalah pertama nanti saya akan menyatakan beberapa pernyataan gitu, menampilkan di layar sini beberapa pernyataan. Nanti teman-teman, mas-mas semua harus menebak apakah itu termasuk pernyataan atau bukan gitu ya. Maaf, termasuk stigma atau bukan. Kalau menurut teman-teman sekalian itu jawabannya adalah stigma, maka bisa membuat gerakan isyarat tangan gini, huruf O. Kalau yang on cam, sedangkan kalau teman-teman yang off cam mungkin bisa pakai reaksi yang ada di bawah, kirim reaksi yang thumbs up gini. Atau yang on cam juga mau reaksi juga boleh sih. Mengangkat tangan. Sebelahnya angkat tangan. Oh ya, ada. Sudah bisa ya. Nah, terus nanti kalau pernyataan yang saya tunjukkan nanti itu ternyata bukan stigma menurut kalian, maka bisa menjawab dengan isyarat tangan X gini, atau dengan isyarat ini, dengan ini, jempol ke bawah. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu?
Belum. Baiklah kalau begitu. Saya mau sebelum memulai, saya mau menjelaskan dulu apa sih stigma itu. Jadi stigma itu adalah pikiran, prasangka, pandangan atau kepercayaan negatif yang berada di masyarakat kita, biasanya berupa stereotip yang menimbulkan diskriminasi hingga dapat mempengaruhi bagaimana individu bertindak dan berperilaku terhadap orang yang didiskriminasi ini. Nah, pembagian tugas rumah tangga dan merawat anak perlu diatur bersama oleh kedua orang tua, ayah dan ibu. Betul atau salah? Yang lain? Iya, jawabannya bukan stigma. Karena pembagian tugas ini, karena pembagian tugas ini penting ya dibahas dari sejak awal pernikahan. Bahkan sebelum menikah juga boleh dibahas, apalagi sebelum punya anak. Karena apalagi pada keluarga yang ibunya juga bekerja, tentu tugas-tugas harus dibagi secara seimbang agar waktu yang digunakan oleh ayah dan ibu saat mengasuh anak itu optimal dan berkualitas, sehingga anak bisa mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan optimal. Maka pada usia ini lebih ditekankan untuk komunikasi nonverbal gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berkomunikasi verbal gitu. Kita tetap bisa berkomunikasi verbal. Seperti wah anak ayah sudah bangun ya gitu, misalkan ketika mereka sudah bangun tidur gitu, terus memberikan afirmasi positif pada anak. Nah, afirmasi positif itu juga bisa untuk sebagai akan masuk ke alam bawah sadar mereka juga gitu kan, dan nanti itu sekaligus menjadi doa gitu untuk mereka. Nah, untuk komunikasi nonverbal, nah itu bisa dengan pelukan gitu kan. Nah, pelukan itu secara penelitian itu bisa meningkatkan kecerdasan otak anak gitu dan memberikan perasaan tenang pada anak. Nah, kemudian selain pelukan juga bisa dengan gendong gitu. Nah, ini salah satu fakta menarik gitu ya. Saya pernah membaca di sebuah jurnal. Jadi jurnalnya kurang lebih seperti ini katanya. Jadi setelah anak disusui oleh ibu gitu kan. Nah, anak itu sebetulnya lebih bisa tidur nyenyak jika ada dalam gendongan ayah gitu. Kenapa? Nah, karena kan di pelukan ibu gitu, anak tuh bisa merasa gelisah gitu. Karena ibu itu kan mengeluarkan aroma asih gitu kan. Nah, jadi anak itu antara dia mau tidur, dia lelah, tapi di satu sisi ketika dia mencium aroma asih, dia tuh menjadi lapar gitu. Makanya dia bisa gelisah gitu. Nah, sebaiknya ketika anak sudah disusui gitu, ayah bisa mengambil peran pengasuhan dengan menggendong anak gitu dan menidurkan anak gitu. Nah, untuk teknik menidurkannya bisa bukan dengan digendong seperti ini ya. Kelihatan? Nah, tapi untuk teknik menggendongnya sebaiknya ditepuk seperti ini. Karena ketika ada seperti ini, anak itu bisa mendengar suara ayahnya secara lebih dekat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Boleh kalau misalkan di rumahnya ada boneka atau ada anaknya, boleh dicontohkan. Boleh dicontohkan. Nah, terus yang bahasa nonverbal yang lainnya juga bisa dengan mencium gitu dan menatap mata anak gitu. Mencium mungkin sudah umum ya. Nah, tapi seringkali laki-laki gitu kan, terutama atau ayah gitu, sering merasa gengsi gitu ketika mencium anak gitu. Ngerasa aduh apa sih ini? Padahal dengan kita banyak mencium anak gitu kan, menciumnya tuh tidak perlu yang gimana, cukup mencium di keningnya juga secukup gitu. Maaf, ini terlihat nggak ya kamera saya? Nah, mencium seperti ini gitu, misalkan mencium di ubun-ubunnya, itu pun sudah cukup gitu sebetulnya. Terus ya menatap mata anak, apalagi misalkan anak itu masih bayi gitu kan, masih dia belum bisa berangkat atau gimana gitu. Nah, itu tuh sering-sering aja kita menatap mata anak gitu. Itu salah satu membangun bonding atau kedekatan dengan anak gitu. Nah, juga menemani anak bermain gitu kan,
ketika dia sudah bisa merangkak, biasanya kan usia 6 bulan itu kan atau 6 bulan itu udah bisa merangkak. Nah, itu kita bisa berkomunikasi dengan mengajak anak bermain merangkak gitu. Atau ada yang mau menanggapi? Saya persilahkan. Oh iya, Mas Kurniawan, silakan Mas Kur. Mau nanya nih, jadi kan kadang tuh ada anak yang sekitar berapa ya, nggak tahu, umur 3 tahun atau 4 tahun gitu, jika tidak diberikan mainan dan berada di kerumunan, kadang tuh anak itu menangis supaya mendapatkan apa yang dia inginkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut bagaimana? Kan bisa dibilang kalau dia terbiasa itu otomatis dia akan mengingat hal tersebut supaya apa yang dia inginkan itu pasti didapat. Ya, nah, ya tadi seperti yang saya sebutkan ya, bahwa biasanya kan anak tantrum itu kan usia 3 sampai 4 tahun gitu ya. Nah, memang pada usia ini tuh dia mulai punya keinginan gitu. Keinginan akan sesuatu, keinginan atau dia sudah punya perasaan untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Nah, maka pada fase ini gitu kan, pada fase tantrum ini yang pertama sekali harus kita lakukan adalah memvalidasi dulu gitu loh. Jadi misalkan anak tantrum nih di tengah jalan, itu tuh ketantruman anak sebetulnya di keramaian itu tidak akan terjadi ketika sehari-harinya dia sudah diizinkan oleh orang tuanya untuk menyampaikan pendapat atau orang tuanya mendengarkan pendapatnya dia gitu. Jadi anak tantrum itu ketika itu terjadi karena dia merasa tidak didengarkan, sehingga dia berusaha untuk mencari perhatian gitu. Nah, dia merasa kalau misalkan dia ngamuk gitu kan, orang tuanya lebih notice nih ke dia gitu kan. Nah, hal itu tuh kita bicara untuk pencegahannya dulu ya gitu, supaya tidak terjadi pencegahannya gitu. Maka sehari-harinya kita harus mau mendengarkan apa yang mereka sampaikan gitu, dari hal-hal kecil gitu. Nah, kemudian usia 3-4 tahun itu sebetulnya sudah bisa disounding gitu. Misalkan mainan gitu kan, bahwa hari ini kita akan ke mall dan kamu hanya akan boleh diizinkan membeli 1 mainan gitu, tidak lebih ya, 1 mainan gitu. Itu harus disounding berkali-kali gitu. Nah, itu untuk langkah pencegahan ya. Kemudian kalau misalkan untuk langkah ketika sudah terjadi gitu, biarkan mereka untuk mengekspresikan dulu. Mengekspresikan emosi mereka, kemarahan mereka, atau kegelisahan mereka. Nah, kalau misalkan kita langsung marahin gitu, itu tuh sama aja kita tuh kayak memendam emosi. Maka kalau misalkan emosi itu terpendam, ketika dia dewasa itu emosinya tuh bisa meledak justru. Jadi itu langkah yang salah ya, ketika misalkan anak tantrum di jalan terus kita marahin, kita suruh dia diam. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, hanya akan justru menambah masalah yang lebih besar gitu ke depannya. Oke, baik, terima kasih Median dan teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, semoga dengan penyampaian yang sudah dijabarkan oleh Median semakin memperkaya pemahaman kita semua ya mengenai bagaimana pentingnya peran ayah terhadap pengasuhan. Baik teman-teman sekalian, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan malam sudah semakin larut. Nah, teman-teman sekalian, di sini sudah kami sediakan di kolom chat ya. Di situ sudah kami lampirkan link Google Form sebagai sesi post-test kita. Oke, baik. Di sini sudah kami sediakan maaf. Di sini sudah kami sediakan link Google Form sebagai proses kita. Nah, nanti diharapkan teman-teman sekalian bisa langsung mengisikan ya teman-teman. Nah, jadi dari proses tersebut bisa dijadikan sebagai pengukuran apakah tadi sebelum mengikuti seminar dan juga setelah mengikuti seminar sudah ada perubahan atau belum, seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin link Google Form-nya bisa sambil diisikan mulai dari sekarang. Nah, teman-teman di sini tadi kan ada beberapa yang sudah memiliki anak, ada yang sudah memiliki rencana untuk menikah, dan juga ada yang belum memiliki anak, belum menikah, dan juga belum memiliki rencana untuk menikah. Nah, teman-teman di sini saya ingin menanyakan pendapat Mas Pur, mungkin ya bisa menyatakan pendapatnya tentang sesi seminar yang telah kita laksanakan pada kesempatan kali ini, Mas. Ya kan, Mas Pur? Baik, izin menyampaikan kalau dari saya pribadi
ini menarik karena bisa dibilang untuk jam segini dengan tema yang dibawa itu sudah terkena semua untuk bagian isi materi yang disampaikan, dan bisa dibilang termasuk materi yang cukup ringan untuk jam segini untuk disimak gitu dan dipelajari. Oke, baik. Mungkin dari Mas Kurnia ada pesan ataupun kritik ataupun mungkin saran bagi kita semua yang ada di sini, Mas. Silahkan. Kalau kritik tidak ada, mungkin nanti ada disampaikan di post tes minat aja lewat gitu aja. Tapi kalau pesannya sih lebih ke ini ya, lebih ke edukasi terhadap calon-calon ayah atau mungkin yang sudah menjadi ayah gitu, supaya bisa memperhatikan anaknya lebih baik lagi, baik dalam segi komunikasi yang paling utama. Baik teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Nah, tadi terima kasih juga bagi Mas Pur sudah menyatakan pesan dan pesannya setelah mengikuti seminar pada kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih kepada semua rekan-rekan, juga kepada semua para peserta yang telah mengikuti seminar pada kesempatan kali ini. Saya sebagai perwakilan dari rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan juga permohonan maaf apabila selama melaksanakan seminar ini kami melakukan banyak-banyak kesalahan. Baiknya teman-teman, nanti untuk evaluasi ataupun untuk untuk pesan-pesan kritiknya bisa teman-teman tuliskan di Google Form yang telah kami sediakan ya teman-teman ya. Karena ini mengingat waktunya terbatas. Nah, teman-teman, saya harap setelah adanya seminar ini dapat membawa banyak dampak positif bagi kita, bagi yang sudah memiliki anak, bagi yang sudah menikah, maupun bagi yang belum memiliki rencana untuk menikah. Semoga dengan adanya seminar ini dapat menjadi bekal untuk kita semua untuk sama-sama belajar tentang pemahaman bagaimana pentingnya peran ayah dalam pengasuhan. Nah, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Dengan ini saya tutup acara seminar ini. Terima kasih ya teman-teman, selamat malam, semoga sehat selalu. Malam. Ya teman-teman, nanti baik, terima kasih. Nanti mohon jangan lupa diisikan post-tesnya teman-teman. Oke, baik. Oke, baik, siap Mas Pur. Terima kasih.